Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tijazara Hadian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan membahas materi tentang parabola. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi parabola sendiri. Nah, parabola itu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu dinamakan titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu yang dinamakan garis direktris. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya ilustrasikan melalui gambar berikut. Sesuai dengan definisi, karena dari definisinya kita misalkan ada titik. Ini aku misalin titik A. Nah, jaraknya itu sama dengan titik tertentu atau yang dinamakan titik fokus. Di sini ada titik fokus. Nah, lalu jaraknya ini kan sama terhadap suatu garis tertentu, yaitu garis direktris. Berarti di sini ada garis direktris. Simbolin pakai garis direktrisnya. Nah, jarak titik A ini ke garis direktris itu sama dengan jarak A ke titik fokus ini. Jadi ini tuh jaraknya sama. Nah, selanjutnya karena titik puncaknya di sini, coba kita gambarkan agar lebih mudah menggunakan koordinat kartesius. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, ini kan ada titik A tadi sudah diketahui dan titik F. Nah, sebetulnya bukan hanya titik A saja, kita di sini ada titik lagi. Di sini ada titik, ada titik, ada titik, ada titik, ada titik. Nah, titik ini itu jaraknya terhadap F sama garis direktris itu sama. Jadi ini misal titik di sini juga titik, 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 titik. Misalnya ini aku namain titik E. Nah, titik E ini jaraknya terhadap F atau titik fokus itu sama dengan jaraknya ke garis direktris ini. Nah, titik yang lainnya itu juga sama. Misalnya titik ini deh, titik ini itu jaraknya sama kayak gini. Nah, tempat kedudukan titik-titik yang jarak sama ini tadi itu dinamakan parabola. Nah, ini itu dinamakan parabola. Di titik A ya tadi. Nah, untuk mencari kesamaan parabolanya itu gimana? Sekarang kita masuk ke cara mencari kesamaan parabola. Jika diketahui titik A ini aku misalin di koordinat kartesius itu A sama B. Jadi di sini aksisnya itu A, koordinatnya itu B. Ini. Jadi kita akan mencari persamaan parabola dengan titik puncaknya A, B. Ini. Nah, terus karena ini kan jaraknya sama, jadi ini parameternya itu sama. Aku simbolin parameternya itu pakai B ini. Nah, untuk mengetahui titik yang di sini, ini kan titiknya sama ke garis ini. Nah, itu garis direktrisnya X-nya
ini kan sama kayak ini kan di sini A, jadi itu di sini B. Nah, jadi ini itu absisnya A min P. Jadi di sini kita misalkan ada titik G. Berarti dia A min P, Y. Karena Y-nya kan tidak diketahui. Nah, sebenarnya titik yang tadi aku tulis misal titik E ini, dia juga punya koordinat, misalnya X, Y. Nah, ini kan adalah titik F di sini. Titik A ke sini kan parameternya kan tadi sama. Jadi, otomatis koordinat titik F ini, sini A, terus sini P. Jadi, X-nya dia itu A plus P, B. Karena dia kan masih sama koordinatnya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan parabola dengan titik benda A, B itu kita bisa mencarinya dari definisi yang tadi. Definisi tadi kan mengatakan bahwa parabola itu tempatnya bukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu. Nah, itu kita bisa artikan seperti ini. Jarak E ke F itu sama dengan jarak E ke G. G itu mana? G itu yang ini tadi. Yang titik G itu berada di garis direktris itu tadi. Sedangkan E ke F itu ini jarak antara segala titik yang ada di parabola dengan titik fokusnya itu tadi. Nah, jarak titik di parabola dengan titik fokus itu bisa dicari menggunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi kayak gini. Kita tahu kok di X absis dari F itu A plus B min P itu absisnya itu tetap X kuadrat min koordinatnya dari titik F itu B min koordinatnya dari titik E itu Y. Oke. Lalu jarak dari E ke B itu kita bisa cari seperti ini. Ini kan tadi kan absisnya dia X di sini. Nah, X ini kan jarak dari sini, dari titik 0 ini ke X ini tadi. Nah, jarak dari ini ke G itu bisa dihitung dengan X min G itu tadi kan absisnya ini. Jadi X dikurangi A min P seperti ini. Nah, lalu kita operasikan. Jadi ini kita hitung dulu satu per satu. A plus P min X kuadrat min D min Y kuadrat sama dengan X-nya operasiin jadi X plus A plus ini X min A plus P. Lalu agar lebih mudah kita kuadratkan kedua sisi. Jadi ini A plus P min X masih kuadrat min Y kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan seperti ini. Nah, agar lebih mudah, ini aku gunakan sifat asosiatif begini. Jadi ini X min A, ini aku ubah plus P kuadrat min ini Y min B aku ubah juga sama dengan ininya aku asosiatifkan dulu. Jadi X min A plus P kuadrat seperti ini. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita bisa hitung ini, kita operasikan
jadi X min A kuadrat min 2 P X min A plus P kuadrat min Y min B kuadrat sama dengan X min A kuadrat terus plus ini nggak muat, aku taruh bawah ini aja, X min A kuadrat plus 2 P X min A kuadrat X min A aja berkurang plus P kuadrat. Nah, ini kan ada yang sama dari kedua sisi, itu bisa kita coret, kita ini dan ini dan ini. Nah, jadi persamaannya min 2 P X min A min Y min B kuadrat itu sama dengan 2 P X min A. Nah, setelah itu ini aku tambahkan kedua sisi dengan negatif 2 P X min A. Jadi ini Y min B kuadrat sama dengan 2P ditambahkan, berarti ini 4P X min A. Lalu ini kan ada negatif di sini. Nah, ini lebih mudah, aku tambahkan ini jadi min P min 4P X min A. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita ada yang salah dari langkah ini. Seharusnya untuk rumus ini kita ini harusnya plus. Jadi di sini kita ubah jadi plus, ini plus, lalu ini plus udah. Jadi di sini berhenti sampai sini aja. Dari rumus. Nah, jadi persamaan ini berlaku jika parabolanya itu membuka ke kanan. Persamaan ini berlaku ketika parabola membuka ke kanan. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan parabola yang membuka ke kiri, membuka ke atas, dan membuka ke bawah. Itu caranya analog dengan ini, tapi saya akan menuliskan rumus akhirnya saja. Izin menghapus bagian sini. Untuk persamaan yang tadi telah kita temukan, saya akan tuliskan kembali di sebelah sini. Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A membuka ke kanan. Nah, sedangkan kalau membuka ke kiri bagaimana? Kalau membuka ke kiri, persamaan parabolanya Y min B kuadrat min 4P X min A itu membuka ke kiri. Nah, lalu untuk yang membuka ke atas gimana? Kalau membuka ke atas berarti dia kan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan kalau ini dia kan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Mungkin akan saya tuliskan di sebelah sini saja. Ini sejajar sumbu X, sedangkan yang ini sejajar dengan sumbu Y ini. Nah, itu gimana? Berarti kita tinggal balik aja. Ini 4P Y min B itu membuka ke atas.
Nah, sedangkan kalau membuka ke bawah, berarti X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B itu membuka ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa dihapus di sini. Nah, jadi dari cara yang telah kita temukan tadi, kita menemukan persamaan parabola dengan titik puncak A, B itu ada 4. Ada yang sejajar dengan sumbu X dan juga ada yang sejajar dengan sumbu Y untuk sumbu simetrisnya. Nah, sumbu simetrisnya yang sejajar dengan sumbu X itu persamaannya ada 2. Ada yang membuka ke kanan dan juga ada yang membuka ke kiri parabolanya. Kalau membuka ke kanan, kita bisa gunakan rumus untuk mencari persamaan parabolanya yang atas ini, yang Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Sedangkan kalau kita ingin mencari sumbu simetrisnya itu sejajar dengan sumbu X tetapi parabolanya membuka ke kiri, kita bisa gunakan rumus Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Nah, sedangkan kalau kita ingin membuat parabola yang sumbu simetrisnya itu sejajar dengan sumbu Y, kita bisa gunakan rumus ini jika parabolanya itu membuka ke atas, X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Sedangkan jika kita ingin membuat parabolanya itu membuka ke bawah, kita bisa gunakan rumus yang ini, X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B. Jadi kita telah menemukan 4 persamaan parabola dengan titik puncak A, B. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, yang pertama, carilah persamaan parabola dengan titik puncaknya di P 4,3 dan titik fokusnya itu di F 4,4. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita bisa menuliskan apa yang telah diketahui dalam soal. Kita tuliskan diketahuinya titik puncak. Titik puncaknya P4,3. Lalu titik fokusnya 4,4. Nah, yang ditanyakan persamaan parabolanya. Sekarang sebelum itu kita mungkin bisa mengilustrasikan terlebih dahulu. Kita sketsa terlebih. Ini ketahui titik puncak 4,3. Kita gambar dulu koordinat fokusnya. Nah, ini kan X-nya 4. Sini kita misalkan 4, ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya 4, untuk titik puncaknya B-nya 3, jadi sini titik puncak. Sedangkan titik fokusnya 4,4. Ini titik fokusnya. Nah, karena titik fokus itu pasti ada di dalam parabola, jadi untuk soal ini parabolanya pasti bentuknya terbuka ke atas karena titik F ini selalu ada di dalam parabola. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, maka karena dari definisi yang tadi, jadi jarak antara titik P ke F itu kan sama dengan jarak garis direktrisnya. Jadi ini titik F ini itu kan ini A-nya kita tulis 4, B-nya kita tulis 3. Nah, maka F ini 4, parameternya berarti ini 1. Jarak antara F ke P itu kan dari 4 ke 3, jadi ini 1. Maka jarak dari P ke direktrisnya itu juga 1. Jadi ini 2. Jadi aku gambar di sini garis direktrisnya itu dia sama dengan 2.
ini direktris, garis direktris. Jadi parameternya dituliskan B plus 1, maka parameternya itu 1. Parameter itu apa tadi? Parameter itu jarak dari titik P ke F dan jarak dari titik P ke garis direktris tadi. Nah, setelah diketahui seperti ini, kita bisa tahu kalau sumbu simetri dari parabola ini itu sejajar dengan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, dan parabolanya itu terbuka ke atas. Nah, udah diketahui sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y, lalu parabolanya terbuka ke atas, maka kita bisa gunakan rumus yang telah kita peroleh dari persamaan awal tadi. Jadi rumusnya pakai yang ini, XA kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Nah, kita kan tadi udah tahu nih X-nya itu A-nya itu 4. Jadi kita tinggal masukin aja X min 4 kuadrat sama dengan 4. Nah, parameternya tadi diketahui 1 ya kan? Setelah kita peroleh 1, jadi kita tinggal substitusikan aja. Lalu B-nya juga udah diketahui 3, jadi kita tinggal substitusi aja sebenarnya. Jadi ini X min 4 kuadrat sama dengan 4 kali Y min 3. Nah, untuk persamaan ini kita bisa hitung X min 4, X min 4. Akan kita lihat awan-awan 4X plus min 4X plus 16. Jadi X kuadrat min 8X plus 16. Kita bisa tulis di sini X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 4 Y min 12. Kita bisa X kuadrat min 8X min 4 Y plus 12 plus 16 sama dengan 0. X kuadrat min 8X min 4Y plus ini kita bisa berarti 678 28 sama dengan 0. Nah, ini biar lebih sederhana juga, bisa aja kita baca min 4Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 28. Nah, ini kita bisa buat bentuk eksplisitnya sebenarnya. Jadi ini Y min kita kalikan aja dengan negatif 1 ya, biar lebih mudah. Jadi 4Y X kuadrat min 8X plus 28. Y sama dengan X kuadrat min ini seperti 4X kuadrat min 2X plus 7. Jadi ini jawaban dari persamaan parabola yang diminta di soal. Nah, jadi persamaan parabola dengan titik puncaknya di P 4,3 dan fokusnya F 4,4 itu Y sama dengan 1/4X kuadrat min 2X plus 7. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dari sinu parabola jika diketahui gradiennya. Di sini saya telah menggambarkan ada parabola yang
membuka ke kanan dan juga ada suatu garis yang menyinggung parabola ini tadi. Nah, diketahui persamaan parabolanya ini di awal tadi menggunakan rumus jika membuka ke kanan itu menggunakan rumus y min b kuadrat 4p x min a. Ini persamaan parabola yang membuka ke kanan. Lalu untuk garis G-nya sendiri kita bisa gunakan persamaan umum garis yaitu y min y sama dengan mx plus c. Nah, kita kan akan mencari persamaan garis lingkup parabola jika diketahui gradiennya. Jadi gradien itu kan koefisien dari x, berarti m ini adalah gradiennya. Nah, sekarang cara mencarinya bagaimana? Cara mencari garis lingkupnya jika diketahui gradien itu tadi, itu langkah pertama kita bisa mencari perpotongan parabola dengan garis lingkup tadi. Aku tulis stepnya dulu. Step pertama mencari perpotongan parabola dengan garis G. Nah, tadi kan persamaan parabolanya itu y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Lalu persamaan garis G-nya y sama dengan mx plus c. Nah, ini kita ubah dulu jadi x sama dengan biar lebih gampang mungkin kita bisa seperti itu. Y min c sama dengan mx. Jadi x sama dengan y min c per m. Tuliskan di sebelah sini. X sama dengan y min c per m. Nah, aku izin hapus. Nah, setelah diketahui itu tadi, kita bisa substitusikan x yang kita peroleh ini ke persamaan parabola yang atas ini. Langkah kedua, substitusikan x sama dengan y min c per m ke persamaan parabolanya. Nah, kita bisa langsung substitusikan aja y min b kuadrat sama dengan 4p x-nya kan tadi ini, jadi kita tinggal buka x-nya ini per m min a. Nah, ini kita bisa operasikan sama dengan 4p, ini kita samakan penyebutnya jadi y min c min a m. Nah, seperti ini. Nah, biar gampang kedua sisi aku kalikan dengan m. Jadi m y min b kuadrat sama dengan 4p y min c min a m. Lalu kita tinggal operasikan aja. Jadinya ini m y kuadrat min 2m y plus mb kuadrat. Sorry, ini b aja. Sorry, karena belum dikalikan kan, jadinya buat by plus b kuadrat sama dengan ini kita langsung kalikan aja 4py min 4pc min 4pam. Nah, ini kurang ini. Lalu kita kalikan my kuadrat min 2bym plus b kuadrat m sama dengan 4py min 4pc min 4pam. Nah, ini kita bisa nolkan salah satu ruas. Jadi kita bisa seperti ini, my kuadrat
min 2PY M plus B kuadrat M min 4PY plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Jadi kita bisa temukan MY kuadrat min 2PYM plus B kuadrat M min 4PY ini kita bisa kelompokkan bahwa dia ini, kita ulang lagi, kita bisa kelompokkan agar lebih mudah. MY ini kan kita keluarkan koefisien yang sama, kita kelompokkan jadinya seperti ini, plus min 2B M plus min 4P itu Y kan sama koefisiennya ini. Lalu B kuadrat plus M min 4PY plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Ini. Nah, karena bentuknya udah seperti ini, kita bisa kelompokkan bahwa ini itu A, lalu yang ini B, dan yang ini itu C. Oke, karena kita udah ketemu ABJ-nya, untuk menentukan bahwa dia ini persamaannya menyinggung kan, menentukan dari sininya ini kan pasti persamaannya menyinggung. Nah, kita recalling materi diskriminan, kita gunakan diskriminan, tapi sebelum itu aku tulis A-nya dulu biar dia A-nya MY kuadrat B-nya min 2B M min 4B. Jadinya harusnya udah nggak ada Y kuadratnya, jadi min 2B M min 4B. Lalu C konstantanya itu B kuadrat M min 4PY plus 4PC plus 4PAM ya, PAM. Oke, izin menghapus bagian sini. Kemudian C M. Yang tadi X-nya aku tuliskan di sini dulu, X Y min C per M. Ya, ya, aku lanjut untuk recalling materi diskriminan. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka di garis G tidak memotong parabola. Nah, tapi kalau diskriminannya lebih dari 0, maka garis G itu memotong parabola di 2 titik. Sedangkan kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garis G itu menyinggung parabola. Jadi karena kita akan mencari kesamaan garis menyinggung parabola, maka kita gunakan rumus diskriminan sama dengan 0. Karena diskriminan sama dengan 0 ini kan garis G itu menyinggung parabola. Jadi B sama dengan 0 itu rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita substitusikan apa yang telah kita dapatkan tadi. AC. Oke. Kita dapatkan tadi A-nya, B-nya itu ini. Jadi kita min 2BM min 4P kuadrat min 4, A-nya kita temukan M tadi, B-nya C-nya C-nya B kuadrat M min 4PY
plus 4PJ plus 4PAM sama dengan 0. Ini kan yang kita cari dari diskriminannya. Terus kita akan operasikan terlebih dahulu. Operasinya sendiri kita 4M kuadrat B kuadrat plus 16M BP plus 16P kuadrat min 4M kali B kuadrat M min, ini kita turunkan aja karena masih sama, plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Ini kan tadi. Nah sekarang kita operasikan bagian sebelah ini kan belum dioperasikan. Kita operasikan terlebih dahulu. 4M kuadrat B kuadrat plus 16M BP plus 16P kuadrat min 4 B kuadrat M kuadrat min 4M kali min 4PY berarti plus 16 PYM min 16 MPC min 16 PAM kuadrat sama dengan 0. Nah ini kan ada yang sama, ada yang sama, kita catat aja. PYM ada yang sama lagi, dan ada yang sama lagi, kita tulis ulang aja. 16 MBP plus 16 P kuadrat plus 16 PYM min 16 MPC min 16 PAM kuadrat sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua, kita bagi semuanya ini dengan 16 agar persamaan ini menjadi lebih sederhana. Jadi MBP plus P kuadrat plus PYM min MPC min PAM kuadrat sama dengan 0. Nah selanjutnya kita cari C-nya. Karena ini PGM kan sebentar. Buat kita PGM jadi kita bagi kedua-dua dengan P. Dengan P maka dapat dengan P. MB plus P plus YM min PC plus YM min PC min AM kuadrat sama dengan 0. Nah ini kan kita cari C-nya. Jadi C sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Nah kita dapat C terbaru yaitu MB plus P min AM kuadrat. Nah sekarang kita akan tuliskan dulu dahulu C-nya yang terbaru di sini agar nggak hilang saat kita menambahkan M. Nah sekarang C yang kita peroleh tadi kita substitusikan ke rumus persamaan garis yang umum tadi, yang awal. Oke. Nah ini C-nya kan itu langkah yang ketiga.
Substitusikan C ke plus garis, kesamaan garis. Yang tadi itu Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya tadi kita substitusikan dulu, Y sama dengan MX plus ini yang telah diketahui tadi, MB plus P min AM kuadrat per M. Jadinya jadi MB plus P min AM kuadrat per M. Nah, ini biar lebih mudah, kedua ruas aku kalikan M. Jadi MY sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat. Nah, seperti ini. Setelah itu, karena kita kan mencari kesamaannya, jadi kita operasikan sama dengan MX plus P min AM kuadrat. Nah, ini aku keluarkan M-nya, aku faktorkan jadi M min Y. M Y min P. Terus ini ada M kuadrat. M kuadrat ini harusnya min A. X ini kan M. Sorry. Berarti ini M kuadrat. Karena ini kan ditambahkan jadinya M. Sorry, ini kurang M nya, jadi ini M kuadrat X min A plus P. Ini kan dikalikan ini jadi X kuadrat min A plus P. Nah, ini kan karena tadi dikatakan kedua ruas, ini aku lupa menuliskan bahwa di sini itu M kuadrat X. Jadi ini gini. Jadi ini kan dekat, terus ini ketemunya ini plus P-nya masih di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa hilangkan M, kita bisa membagi kedua ruas dengan M. Jadinya Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Nah, inilah persamaan garisnya. Sudah ketemu, Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Jadi untuk persamaan garis ini parabola jika diketahui bagiannya, yang pertama ada rumus ini. Rumusnya ada 4, yang salah satunya ini. Ini itu didapatkan dari yang tadi telah kita lakukan, ada 3 langkah-langkah. Nah, akhirnya ketemu rumusnya Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Ini berlaku jika menggunakan rumus parabola yang membuka ke kanan. Jadi seperti ini untuk persamaan garis singgung parabolanya. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan persamaan garis singgung parabola yang lainnya. Ada 3 lagi. Saya ingin menghapus bagian sini. Lalu saya akan menuliskan di sebelah sini. Untuk cara menemukannya itu analog dengan yang tadi awal kita lakukan. Jadi di sini saya tuliskan dulu parabola untuk parabola yang terbuka. Mungkin lebih gampangnya tulis ini. Ada parabola, ada garis persamaan, garis singgung. Nah, lalu ada kondisinya.
Saya jadi menghapus pakai sini. Kemudian kita isi. Nah, kita tuliskan dulu kesamaan parabola yang kita tahu ada 4 P X min A, ada Y min B kuadrat, dan 4P X min A, lalu ada X kuadrat 4P Y min B, ada X min A kuadrat min 4P Y min B. Nah, ini kan terbuka ke kanan, terus ini terbuka ke kiri, ini terbuka ke atas. Sorry, nggak lurus. Bentar. Terbuka ke kiri. Terus yang ini terbuka ke atas. Yang ini terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita tuliskan garis singgung. Yang tadi kan kita telah menemukan rumus dari parabola yang terbuka ke kanan. Jadi kita tulis rumus ini Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Lalu untuk parabola yang terbuka ke kiri, kita bisa tuliskan ini M X min A min P per M. Nah, saya bisa menghapus bagian sini. Nah, selanjutnya untuk parabola yang terbuka ke atas, rumusnya adalah Y min B M X min A min M kuadrat P. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya Y min B sama dengan M X min A plus M kuadrat P. Nah, seperti itu. Nah, yang ini tadi kan sumbu simetrinya. Bentar. Biar lebih gampang aku bikin seperti sumbu simetri pada sumbu simetrinya. Ini sejajar sumbu X, yang ini sejajar sumbu Y. Nah, jadi telah kita temukan bahwa persamaan parabola dan juga persamaan garis singgungnya seperti ini lebih lengkapnya. Kita bisa bikin tabelnya kayak gini. Nah, ini agar lebih mudah. Jika kondisinya terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri, maka sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Lalu persamaan parabolanya terbuka ke kanan itu Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, untuk garis singgungnya kita gunakan Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Lalu jika kondisinya terbuka ke kiri, maka parabolanya Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Lalu untuk garis singgungnya sendiri, Y min B sama dengan M X min A min P per M. Nah, selanjutnya untuk sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu Y itu kondisinya ada yang terbuka ke atas dan juga ada yang terbuka ke bawah. Untuk persamaan parabolanya sendiri yang terbuka ke atas itu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Untuk garis singgungnya persamaannya Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat P. Sedangkan untuk kondisi yang terbuka ke bawah, maka persamaan parabolanya X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B. Lalu untuk garis singgungnya Y min B sama dengan M X min A plus M kuadrat P. Jadi itulah tadi yang telah kita temukan
pada persamaan garis singgung dan persamaan parabola. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara soalnya. Yang pertama, carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradian 3 terhadap parabola x plus 5 kuadrat sama dengan 8 y min 2. Kemudian cari titik singgungnya dan sketsalah grafiknya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan apa yang telah diketahui dalam soalnya untuk diketahui. Diketahui bagiannya itu 3. Lalu persamaan parabolanya parabolanya x plus 5 kuadrat 8 y 2. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah titik singgungnya. Nah, titik singgungnya berapa? Koordinatnya ya maksudnya. Jadi, langkah yang pertama yaitu kita identifikasi persamaan parabolanya terlebih dahulu. Jawab. Langkah yang pertama, identifikasi persamaan parabolanya. Parabolanya ini kan di x plus kuadrat kemudian y min 2. Nah, ini kan berarti jika kita menggunakan persamaan yang awal tadi kita temukan, maka ini parabola ini itu terbuka ke atas. Ke atas dengan A-nya itu 5. Lalu kita bisa menemukan P-nya dari 8 ini. 4P itu kan sama dengan 8, maka P-nya itu 2. Jadi A ketemu 5, P ketemu 2, lalu P-nya itu 2. Kita bisa dapat dari persamaan yang awal tadi kita temukan. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung yang tadi kita temukan juga di awal. Maka kita gunakan persamaan garis singgung yang parabolanya itu terbuka ke atas. Maka y min 2 sama dengan m x min a min m kuadrat kali b. Nah, kita tinggal substitusikan aja karena B diketahui, A udah diketahui, P udah diketahui, dan M menjadi gradiennya juga udah diketahui, dan kita tinggal substitusi. Y min 2 sama dengan M-nya tadi 3, X min A-nya 5, M negatif, M kuadratnya 1, M-nya 3 kuadrat, kali P-nya M-nya 2. Tinggal substitusi, tinggal operasikan aja. 3x min 15 min 9 kali 2 18. Y min 2 sama dengan 3x min 18 tambah 15 23 min 23. Nah, ini kita kedua-dua kita tambahkan 2, Y sama dengan 3x min 25. Sorry, untuk ini A-nya itu negatif ya. A-nya negatif. Karena tadi kan persamaannya itu berarti A sama dengan negatif 5. Harusnya persamaannya X min A kan, jadi berarti A itu negatif 5, ini berarti plus, berarti ini salah, bentar. Jadi ini kan negatif 3 plus berarti negatif 1 di sini. Nah, jadi ketemu persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 3x min 1. Nah, tapi kan yang ditanyakan kan bukan garis singgungnya, tapi yang ditanyakan itu titik singgungnya. Kita bisa
substitusikan Y sama dengan 3X min 1 ini ke persamaan parabolanya itu tadi. Kita masukkan dulu, aku tulis di sebelah sini. Langkah step ketiganya, jadi X plus kuadrat sama dengan 8Y. Nah, Y-nya ini kita substitusikan yang hasil kita temukan tadi. Y sama dengan 3X min 1 min 2. Ini. Lalu kita operasikan saja dengan 8 kali 3, 24. X min 8 min 2. 24X min 10. Terus ini X kuadrat plus 10X plus 25. Ini lalu kita operasikan lagi ke 4X plus 25 dengan mengenalkan salah satu sisi. Jadi seperti ini, X min 14, X kuadrat min 14X plus 35 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita bisa ini kan ini harusnya di sini ada, berarti ini juga itu dikalikan dengan 8. Ini berarti 8 kali 2, 16, negatif 16. Negatif 16 di sini juga berarti negatif 8 tambah 24. Berarti kita masukkan di sini plus 24. 24 jadinya 49. Nah, ini kita faktorkan. X min 7, X min 7 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 7 atau X sama dengan 7. Jadi sama aja X-nya itu 7 ya. Kita ketemu X-nya itu 7. Nah, tapi kan udah ketemu nih, Y-nya itu sama dengan 3X min 1. Jadi kita tinggal substitusikan X-nya aja. Langkah keempat, substitusi X. X plus Y. Yang ini tadi substitusi Y. Plus parabola. Nah, jadinya Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3 kali 7 min 1, 21 min 1. Y jadi Y sama dengan 20. Maka diketahui jadi terjawab ya, titik singgungnya itu, jadi titik singgungnya tulis di sini 7,20. Nah, sekarang kita kan disuruh sketsa juga, jadi aku izin hapus di sebelah sini aja ini tadi. Hapus. Nah, ini kan tadi udah diketahui A-nya min 5 dan B-nya 2. Jadi titik puncaknya ada di titik puncaknya dia kan aku tulis di sini aja untuk grafiknya. Titik puncak itu min 5,2 dengan A min 5 B 2. Ini aku gambar kita selesai dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X nya diketahui min 5, min negatif 5.
terus sembunyinya 2. Jadi titik puncaknya ada di sebelah sini. Ini puncak. Lalu titik fokusnya kita bisa tahu bahwa titik fokus itu di dua titik puncak terbuka ke atas yang tadi terbuka ke atas, tapi titik fokusnya di sini. Nah, karena kita ketahui parameternya itu 2, jadi jarak ke sini itu 2 dan jarak ke sini itu 2. Jadi ini titik fokusnya itu berada pada negatif 5,4. Ini jadi inilah parabolanya. Nah, dengan titik sembunyinya 7,20. Jadi ada suatu garis. Ini kita gambar di set direktorisnya dulu, berarti dia itu berhimpit dengan sumbu X-nya, karena ini kan jaraknya 2 ya, atau tepat di sumbu X ya. Tulis direktorisnya. Nah, untuk titik sambungnya itu kan dia ada di 7,20 tadi ya. Tapi kita ilustrasikan aja ada garis Y3X-1 itu di sini. Kita ilustrasikan aja garis Y sama dengan 3X-1. Nah, jadi untuk persamaan garis sambung parabola di bagian 3 terhadap parabola X plus 5 kuadrat sama dengan 8 Y min 2, titik sambungnya itu di 7,20, lalu grafiknya kira-kira seperti ini untuk gambaran grafiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal yang pertama. Jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P 0,0 dan titik fokusnya 0,-3, maka carilah persamaan parabolanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa tuliskan apa yang telah diketahui dalam soal terlebih dahulu. Seperti ini. Diketahui titik puncaknya 0,0, maka A-nya itu 0, B-nya itu 0, lalu titik fokusnya 0,-3. Nah, ini kan jadinya F itu 0,0 plus -3. Jadi parameternya itu 3. Nah, agar lebih gampangnya kita bisa ilustrasikan apa yang telah diketahui dalam soal terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan ditanyanya persamaan parabola ya. Kita tulis aja persamaan parabola. Nah, untuk grafiknya aku gambar di sebelah sini. Ketahui dulu titik 0,0 titik puncak. Sorry. Ini X Y 0,0 tepat di sini, di puncaknya. Sedangkan titik fokusnya ada di 0,-3, negatif 3 di sini. Jadi tepat di sini titik fokusnya. Nah, karena jarak titik seperti definisi parabola tadi, jarak titik puncak ke titik fokus itu sama dengan jarak titik puncak ke garis direktrisnya. Jadi ini kan 3. Jadi parameternya itu 3. Parameternya 3. Nah, ke atas juga 3. Terhadap garis direktrisnya. Ini 3. Garis direktris. Nah, karena
titik fokus itu selalu berada dalam parabola, maka bisa langsung disimpulkan bahwa parabola ini itu terbuka ke bawah atau titik puncaknya ada di sebelah kiri. Jadi untuk mencari kesamaan parabolanya, kita bisa gunakan kesamaan parabola yang terbuka ke bawah. Tuliskan Y, sorry, ini X min A kuadrat sama dengan ini 4 Y min. Nah, seperti ini. Karena sumbu simetrinya yaitu sejajar dengan sumbu Y, maka kita tinggal masukkan aja substitusikan nilai A, substitusikan nilai B, dan substitusikan nilai P. X min A nya tadi berapa? Hanya 0 sama dengan min 4, B nya 3. Y min B, B nya juga 0 ternyata. Jadi ini min 12 Y, ini X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan min 12 Y atau min 12 Y sama dengan Y sama dengan min 1/12 X kuadrat. Nah, jadi kesamaan parabolanya Y sama dengan min 1/12 X kuadrat. Jadi jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P 0,0, fokusnya 0,-3, maka kesamaan parabolanya yaitu Y sama dengan negatif 1/12 X kuadrat. Seperti itu untuk jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Carilah persamaan dari singgung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya F 0,0 dan puncak P 3,0. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menuliskan apa yang telah diketahui dari dalam soal. Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui titik fokusnya itu 0,0, lalu titik puncaknya 3,0, lalu gradiennya min 2. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti ini A sama dengan 3, B sama dengan 0. Nah, lalu ini kan yang sama B-nya, jadi ini A-nya itu 3 min 3,0. Jadi parameternya itu 3. Oke, kita gambar, kita ilustrasikan itu dahulu. Dengan di sini saya tulis apa yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan adalah persamaan dari singgung parabolanya. Persamaan dari singgung parabola. Nah, agar lebih mudah, kita ilustrasikan apa yang telah diketahui terlebih dahulu. Kita ilustrasikan parabolanya. Ini yang pertama, gambar dulu koordinat kartesiusnya. Gambar sumbu kartesiusnya. Nah, ini kan titik puncaknya di 3,0, berarti ini bisa kita. Ini tepat di titik koordinat ini itu ada titik puncak. Sedangkan titik fokusnya ada di tepat 0,0. Di sini titik fokusnya. Nah, karena titik fokus itu selalu ada dan berada pada dalam parabola, jadi kita bisa langsung mengetahui bahwa parabola ini membuka ke kiri. Kan 0,0. Jadi jarak sesuai dengan definisi parabola, jarak titik puncak ke titik fokus itu sama dengan jarak titik puncak ke
garis direktris. Ini berarti ada garis direktris di sini. Garis direktrisnya dulu. Jadi jarak itu ke sini itu sama, yang mana jaraknya ini 3, ini juga 3, jadi parameternya itu 3. Parameternya 3. Oke. Lalu di sini kan ada kesamaan garis sindung parabola dengan gradian M sama dengan negatif 2. Jadi di sini kita tulis bahwa ada suatu garis yang menyinggung parabola ini. Jadi garisnya ini sama dengan gradiennya kan udah diketahui negatif 2, jadi negatif 2x plus c, tapi c nya belum diketahui pasangannya. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan garis sindung dari parabola. Jadi kita diminta mencari persamaan ini itu berapa. Nah, untuk mencari persamaan ini kita menggunakan rumus persamaan garis sindung yang awal tadi kita temukan. Yang pertama, kita lihat dulu kondisi parabolanya. Parabolanya menghadap ke kiri dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X. Oke, jadi kita gunakan rumus garis sindung Y min B sama dengan M X min A min P per F. Inilah rumus yang tadi kita awal temukan untuk kondisi parabola terbuka ke kiri dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X. Oke, jadi kita tinggal substitusikan aja apa yang telah diketahui. Kita sudah diketahui B-nya berapa, A-nya berapa, gradiennya berapa. Kita tinggal substitusikan aja. Jadi Y min B-nya 0 sama dengan gradiennya negatif 2. Lalu X-nya sudah diketahui, kita tulis X, A-nya tadi sudah diketahui 3. Lalu parameternya juga sudah diketahui 3 per F, M itu gradien, sudah diketahui negatif 5. Nah, jadi akan lebih mudah, kita harus ini aku kalikan dengan negatif 2. Negatif 2Y sama dengan negatif, sebentar, ini aku kalikan dulu negatif 2X plus 6, jadinya negatif 3. Ini. Jadi negatif 2Y min Y plus kan, jadi 4X min 12 min, jadi ini min 2Y 4X min 15. Y sama dengan negatif 2X, ini kita bagi dengan negatif 2, berarti ini plus 15 per 2. Nah, udah ketemu. Jadi persamaan garis sindung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya F 0,0 dan puncak P 3,0 adalah Y sama dengan negatif 2X plus 15 per 2. Ini cara. Ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau terdapat kesalahan ketika saya menulis, dan juga ketika saya menuliskan itu berbeda dengan apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.